Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak dan jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Karena menjaga kesehatan itu sangat penting agar kita tidak mudah terserang oleh virus-virus yang tidak kita inginkan. Nah, meskipun pembelajaran kita dilakukan secara daring, Ibu harap kalian tetap semangat dalam menyimak materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk itu, kalian bisa melakukan absensi terlebih dahulu di link Google Form yang sudah Ibu kirim di WhatsApp group. Jadi kalian tinggal klik aja link tersebut. Baik anak-anak, jadi untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang APBN. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu kompetensi dasar 3.6, menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Dan yang kedua, 4.6, menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Kemudian, ada juga indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian APBN, yang kedua, menjelaskan fungsi dan tujuan APBN, dan yang ketiga, menjelaskan sumber-sumber penerimaan negara. Adapun tujuan dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian APBN melalui kajian literatur dengan lengkap. Siswa dapat menjelaskan fungsi dan tujuan APBN melalui kajian literatur dengan lengkap. Dan juga siswa dapat menjelaskan sumber-sumber penerimaan negara melalui kajian literatur dengan lengkap. Nah, sebelum Ibu lanjut ke pembahasan materi, Ibu akan sedikit mengulas kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Tidak? Minggu kemarin kita membahas materi tentang apa? Ya, betul sekali. Jadi, minggu kemarin kita membahas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal dapat diartikan juga sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian nasional. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke materi kita hari ini, APBN. Apa sih APBN itu? Jadi, APBN itu singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang memuat tentang rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Jadi, APBN ini merupakan suatu daftar yang memuat secara rinci mengenai pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya dalam periode 1 tahun. Nah, dulu periode tahunan APBN itu 1 April sampai 31 Maret. Namun karena terjadinya perubahan, pemerintah bersamaan dengan DPR menyusun APBN yang dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember dengan tahunan yang bersangkutan. Jadi awalnya itu dari 1 April sampai 31 Maret diubah menjadi 1 Januari sampai 31 Desember. Penyusunan APBN didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah menjadi pasal 23 ayat 1, 2, dan 3 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu tujuan APBN. Dalam penyusunan APBN memiliki tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Jadi, penyusunan didasarkan atas asas berimbang dan dinamis. Jadi, artinya sektor penerimaan diusahakan selalu meningkat dan sektor pengeluaran diusahakan untuk diadakan penghematan.
dan juga lebih diarahkan pada dana pembangunan untuk kegiatan yang menunjang peningkatan produksi nasional, sehingga besarnya pengeluaran atau besarnya belanja seimbang dengan penerimaannya. Adapun tujuan APBN bagi negara yaitu yang pertama, mengatur penerimaan dan pembelanjaan negara agar pemanfaatan keuangan negara dapat mencapai sasaran, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat bisa mengurangi kesenjangan sosial karena kemiskinan juga akan berkurang sehingga dapat tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, sumber-sumber penerimaan negara. Penerimaan negara secara garis besar berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan pajak. Penerimaan pajak adalah penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari penerimaan perpajakan yang terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan. Berikut komponen-komponen pajak dalam negeri terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan, dan kegiatan pun. Jadi, setiap masyarakat yang sudah bekerja dan memperoleh penghasilan, ketika penghasilannya itu sudah melebihi ketentuan perpajakan, otomatis dia wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam perdagangan dan produsen ke konsumen. Contohnya, kalau kita berbelanja di suatu mall, lalu pada struk pembelanjaan dituliskan PPN 10%, itu artinya barang yang dibeli terkena pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan terhadap memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam negeri atas nama badan usaha atau bentuk usaha tetap. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Nah, dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah nilai objek pajak atau NJOP. Jadi, setiap masyarakat Indonesia yang mempunyai tanah dan bangunan itu wajib setiap tahunnya membayar pajak bumi dan bangunan. Yang kelima, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Bea peroleh hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan memperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan bangunan oleh orang perseorangan, pribadi, atau badan. Nah, biasanya yang membayar BPHTB ini adalah pembelinya. Yang keenam, bea cukai. Bea cukai adalah pajak yang tidak langsung yang dikenakan hanya terhadap pemakai barang-barang tertentu di dalamnya dalam daerah pabean. Contohnya seperti rokok, minuman beralkohol yang memerlukan pengawasan. Nah, itu bea cukai. Itu akan kena bea cukai. Yang ketujuh, pajak lainnya yaitu pajak yang komponen terbesarnya diperoleh dari bea materai. Yang terakhir yaitu pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan internasional adalah
semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar, baik itu barang ataupun jasa. Nah, bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor untuk dipakai di dalam daerah pabean. Sedangkan bea keluar adalah bea yang dikenakan untuk barang tertentu dalam keadaan tertentu untuk melindungi kepentingan nasional atau kepentingan rakyat. Nah, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP adalah penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan. Nah, PNBP terdiri dari penerimaan sumber daya alam atau SDA. Nah, penerimaan sumber daya alam merupakan penerimaan yang berasal dari pemanfaatan SDA minyak bumi dan gas alam atau migas, dan SDA non-migas yang meliputi pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN. Penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN adalah penerimaan dari bagian laba perusahaan yang sehubungan dengan kepemilikan pemerintahan atas saham pada perusahaan tersebut, baik sebagai pemegang saham, mayoritas maupun minoritas. Yang ketiga, PNBP lainnya. Penerimaan negara bukan pajak lainnya merupakan penerimaan terutama berasal dari pendapatan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh kementerian negara atau lembaga suatu fungsinya yang masing-masing. Namun demikian, PNBP lainnya juga menampung penerimaan lainnya seperti pendapatan minyak mentah dan penjualan hasil tambang. Nah, yang terakhir, penerimaan hibah. Penerimaan hibah adalah penerimaan negara berupa bantuan hibah atau sumbangan-sumbangan dari dalam negeri dan luar negeri, baik swasta maupun pemerintahan yang menjadi hak pemerintah. Adapun hibah berupa natura, antara lain yang secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam, wabah dan penyakit yang cacat dalam APBN. Nah, baik anak-anak, sampai di sini semoga semuanya paham dan mengerti tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jika ada yang kurang paham dan kurang mengerti, bisa kalian tanyakan langsung nanti di ruang Zoom meeting ya. Kita bisa diskusikan bareng-bareng. Mungkin cukup sekian pembahasan materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dalam video pembelajaran tersebut bisa dipahami oleh kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.